Yukita Mayasari dari kelas 12 IPA 1. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu materi fisika kelas 12, yaitu berkaitan dengan materi gelombang elektromagnetik. Nah, sekarang langsung saja kita simak penjelasannya pada video berikut ini. Hai sahabat fisika, apa sih yang dimaksud dengan gelombang elektromagnetik itu? Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Sedangkan gelombang yang membutuhkan medium untuk merambat itu disebut dengan istilah gelombang mekanik. Nah, adapun sifat-sifat gelombang elektromagnetik diantaranya: 1. Arah medan listrik dan medan magnet saling tegak lurus, dan keduanya tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. 2. Merupakan gelombang transversal. 3. Tidak dipengaruhi oleh medan listrik dan medan magnet karena gelombang elektromagnetik tidak memiliki muatan. Yang keempat, tidak bermassa. Yang kelima, tidak dipengaruhi medan gravitasi. Yang keenam, merambat dalam lintasan yang berupa garis lurus. Yang ketujuh, merambat di ruang hampa. Yang kedelapan, mengalami pemantauan pembiasan, interferensi, difraksi, dan polarisasi. Yang kesembilan, kecepatan di ruang hampa sama dengan kecepatan cahaya, yaitu sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, selanjutnya gelombang elektromagnetik itu terdiri dari beberapa macam. Yang pertama, gelombang radio. Gelombang radio digunakan pada perangkat elektronik seperti radio, HP, dan TV. Gelombang radio dihasilkan dari muatan-muatan listrik yang bergetar dan dipercepat melalui kawat penghantar. Gelombang radio dipancarkan dari antena dan diterima oleh antena pula. Frekuensi gelombang radio berada pada rentang 10⁴ sampai 10⁹ Hz. Manfaat gelombang radio digunakan sebagai pembawa informasi dari suatu tempat ke tempat lain. Sedangkan contohnya pemanfaatan gelombang radio untuk siaran radio dan televisi, ponsel dan telepon seluler, Wi-Fi, dan Bluetooth. Adapun sistem gelombang radio yaitu 1. Amplitudo modulasi. Pada sistem amplitudo, informasi yang berbentuk suara dibawa oleh gelombang radio. Sebagai perubahan amplitudo modulasi, sistem amplitudo modulasi mempunyai jangkauan yang jauh, tetapi dipengaruhi keadaan cuaca dan peristiwa pelistrikan di atmosfer, sehingga terkadang menghasilkan suara yang kurang jernih. Kedua, frekuensi modulasi. Pada sistem frekuensi modulasi, informasi yang berbentuk suara dibawa oleh gelombang radio sebagai perubahan frekuensi. Kelebihan frekuensi modulasi adalah suara yang dihasilkan jelas dan tidak dipengaruhi keadaan cuaca. Yang kedua, gelombang mikro merupakan gelombang elektromagnetik panjang. Panjang gelombang 1 mm sampai 1 meter dan memiliki frekuensi yang tinggi, yaitu antara 300 Hz sampai 300 GHz. Gelombang ini dihasilkan oleh alat magnetron dan kilestron. Manfaat dari gelombang mikro adalah sebagai alat deteksi atau radar. Contoh gelombang mikro yaitu GPS, Wi-Fi, alat medis, dan lain-lain. Ketiga, sinar inframerah dihasilkan oleh elektron yang bergetar akibat pemanasan intensitas. Sinar inframerah yang dipancarkan bergantung pada suhu dan warna benda. Sinar inframerah mempunyai rentan frekuensi antara 10⁻12 Hz sampai dengan 10⁻15 Hz. Manfaat inframerah di bidang kedokteran. Radiasi inframerah sebagai terapi medis. Misalnya, pada penyembuhan penyakit
encok, cacar, dan terapi saraf. Sedangkan di bidang elektronik dimanfaatkan pada remote kontrol peralatan elektronik seperti TV, AC, kipas angin, dan lain-lain. Yang keempat, cahaya tampak merupakan spektrum yang dideteksi oleh indera penglihatan manusia. Sumber cahaya tampak misalnya lampu dan sinar matahari. Panjang gelombang cahaya tampak yang terpendek dalam spektrum yaitu cahaya violet, dan yang terpanjang yaitu cahaya merah. Pemanfaatan cahaya tampak misalnya pada penggunaan laser dalam berbagai bidang. Yang kelima, sinar ultraviolet. Pemancaran sinar ultraviolet yang pertama di bumi yaitu matahari. Sinar ultraviolet mempunyai frekuensi 10⁻15 sampai 10⁻19 Hz. Selain dihasilkan oleh matahari, sinar ultraviolet dapat dihasilkan dari tabung lucutan, di mana terjadi penembakan elektron pada atom-atom gas mulia. Manfaat sinar ultraviolet dalam kehidupan antara lain membantu pembentukan vitamin D yang dibutuhkan oleh tulang. Contohnya adalah sinar lampu yang sangat menyilaukan mata di radio, foto, dan tipe lampu seperti lampu halogen. Yang keenam, sinar X ditemukan oleh William Conrad Röntgen, sehingga sinar X sering disebut sinar Röntgen. Sumber sinar X yang pertama adalah dari radiasi dari tumbukan elektron berkecepatan tinggi pada atom-atom berat seperti timah. Sinar X mampu membuat zat padat seperti kayu, kertas, daging, dan lain-lain. Sinar X banyak dimanfaatkan dalam bidang kedokteran, yaitu untuk memotret kedudukan tulang, mengidentifikasi jantung dan organ-organ dalam tubuh. Dan yang terakhir, sinar gamma merupakan radiasi gelombang elektromagnetik yang diproduksi oleh peristiwa radioaktivitas. Sinar ini memiliki data tembus yang besar, bahkan mampu menembus logam. Sinar gamma tingkat tinggi yang dilepaskan reaksi nuklir dapat menyebabkan ledakan bom nuklir. Manfaat sinar gamma dalam bidang industri digunakan untuk meneliti struktur logam. Dalam bidang kedokteran digunakan untuk terapi dan diagnosis. Itulah penjelasan dari saya mengenai gelombang elektromagnetik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.